Kalian sadar gak sih kalau kebiasaan orang tua yang selalu ngebela anaknya ketika anaknya itu salah, itu adalah cara tercepat untuk meneteskan seorang monster mematikan di masa depan. Beberapa hari kemarin kita semua dibuat emosi jiwa sama kelakuan si biadab Taufik Hidayat ke Yupi. Kita maki-maki dia, kita kesal pas lihat mukanya masih mulus pas ketangkep sama polisi. Dan kita semua kompak buat nuntut dia dihukum mati. Tapi coba deh kita pikir pakai logika. Monster kayak gimana yang tega nyekap, nyiksa, dan bahkan sampai tega menggunting bibir anak orang dan dikurung selama 3 tahun. Tapi pas ketangkep mukanya datar tanpa ada rasa bersalah sepeser pun. Dari mana datangnya mental sesakit itu? Dan jawabannya jujur bikin gua merinding, sekaligus menjadi tamparan keras buat kita semua. Karena setelah gua mendalami fakta-fakta masa lalu si Taufik ini, termasuk dengerin kesaksian dari orang-orang terdekatnya, ternyata semua kebiadaban si Taufik ini, akar busuknya harus ditarik ke satu tempat, yaitu rumah tempat dia dibesarkan. Jadi, si Taufik Jahanam ini gak tiba-tiba jadi monster pas umurnya 30 tahunan. Dia adalah produk gagal dari lingkungan yang rusak, rekam jejak kriminal yang selalu ditutupi, sampai pola asuh beracun yang bikin ibu kandungnya sendiri depresi berat lalu meninggal dunia karena gak kuat nanggung kelakuan anaknya ini. Jadi gue minta teman-teman semua buat nonton video ini sampai akhir. Simak baik-baik karena hari ini kita nggak bakal bahas soal pasal hukumnya, tetapi kita mau bedah pelajaran berharga dari kasus ini lewat kacamata psikologi dan juga riset ilmiah. Kita bakal bongkar gimana sebuah pembelaan buta terhadap anak nakal di masa kecil bisa merusak sistem moral di otaknya sampai tega berbuat sekeji itu pas sudah dewasa. Jangan sampai di suatu saat nanti, karena rasa kasih sayang kita yang salah arah, kita malah menciptakan monster psikopat di masa depan. Kita mulai bedah bobrok si Taufik ini dari fakta pernikahan masa lalunya yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Berdasarkan kesaksian asli dari mantan istrinya, yaitu Mbak Susi, di dalam podcast Kang Deddy Mulyadi, Taufik ini ternyata pernah menikah di tahun 2015 setelah masa pacaran yang singkat banget. Waktu itu cuma 4 bulan doang. Tetapi lu tahu nggak pernikahan itu cuma bertahan berapa lama? Cuma 2 minggu. Bayangin, nikah cuma 2 minggu. Mbak Susi ini terpaksa kabur dan minta dipulangkan ke orang tuanya karena nggak kuat sama tabiat Taufik yang temperamental dan juga sifat posesifnya yang udah di luar nalar. Bayangin kalau ada keinginannya yang gak diturutin, si Taufik ini bisa langsung ngamuk sejadi-jadinya. Bahkan dia katanya sering lempar helm. Tapi ternyata watak kasarnya yang main fisik ini udah jadi bawaan dia sejak kecil. Sifat buruknya nggak berhenti di situ. Taufik tega ninggalin Mbak Susi yang saat itu posisinya lagi mengandung alias hamil muda. Dan sekarang anak kandung dari darah dagingnya sendiri itu udah tumbuh besar, berumur 10 tahun. Dan gilanya selama 10 tahun anak itu hidup, si Taufik cuma pernah nengok 1 kali doang. Dan gak pernah ngasih nafkah sepeser pun. Bayangin, darah dagingnya sendiri aja diterlantarkan tanpa ada rasa bersalah. Jadi gak heran kalau dia bisa mati rasa pas nyiksa Yupi di kosan selama 3 tahun. Kelakuan brutal si Taufik ini ternyata bukan cuma berimbas ke mantan istrinya. Kepala Desa Ciaro Nagrek, yaitu Pak Kusnaidi, juga ikut membongkar di dalam podcast yang sama kalau Taufik ini sebenarnya adalah seorang residivis. Jauh sebelum kasus Yupi ini viral, Taufik ini pernah punya rekam jejak kriminal di masyarakat dan pernah mendekap di penjara selama 1,5 tahun karena kasus sebelumnya. Jadi di lingkungan tempat dia tinggal, namanya emang udah dicap hitam sebagai pembuat masalah. Udah ketahuan wataknya yang kasar, residivis, ditambah tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tapi ada lagi yang bikin dada kita makin sesak. Tabiat buruknya sejak remaja ini gak cuma merugikan orang luar, tetapi justru menghancurkan hidup seorang wanita yang paling menyayangi dirinya, yaitu ibu kandungnya sendiri. Nah, sekarang kita mundur sedikit ke masa remaja si Taufik ini. Di sini kita bakal lihat gimana moral anak ini emang udah rusak sejak dini. Bahkan di waktu-waktu dimana anak seusianya masih fokus belajar agama, yaitu ngaji di sore hari. Pak Kusnaidi, kepala desa Ciaro, memberikan fakta yang miris banget di podcastnya KDM. Di kampungnya, saat anak-anak lain lagi pergi ke masjid buat belajar mengaji, si Taufik remaja ini justru malah nongkrong di tempat-tempat gelap, akrab sama lingkungan dengan zat adiktif dan hobi mengonsumsi obat-obatan terlarang.
Otaknya udah dicekoki barang haram sejak muda. Bukan cuma obat-obatan, si Taufik ini dari kecil juga udah hobi mabuk-mabukan. Tapi parahnya, setiap kali dia pulang ke rumah dalam kondisi teler dan bikin onar, orang tuanya gak pernah ngasih hukuman berat atau sanksi yang tegas. Kelakuan rusaknya cuma dianggap angin lalu. Bahkan bibit monster ini tanpa sengaja dipupuk lewat cara asuh yang super blunder. Kalian tahu nggak? Dari kecil si Taufik ini ternyata sering berantem dan berkelahi sama teman-teman sebayanya. Tapi dia selalu dibela sama bapaknya. Mau gimana pun ceritanya, mau sejelas apapun si Taufik ini salah dan mulai duluan, bapaknya bakal maju paling depan buat ngebelain dia. Dan disinilah mentalitas gua gak pernah salah itu jadi tumbuh subur di otaknya. Makanya gak heran kalau udah gede dia makin ngelunjak dan jadi residivis kambuhan. Ternyata sebelum kasus Yupi ini, Taufik juga sudah divonis hukuman penjara selama 1,5 tahun gara-gara pencurian kendaraan bermotor alias curanmor. Tapi alih-alih dapat hukuman berat dan kapok di dalam jeruji besi, keluarganya kembali melakukan kesalahan besar. Mereka memaksakan diri untuk menebus si Taufik ini supaya bisa cepat keluar dari penjara. Hukuman yang harusnya jadi pelajaran hidup dan juga efek jera buat dia, malah dikangkangi oleh pembelaan buta dari keluarganya. Si Taufik ini tentu saja ngerasa di atas angin. Dia ngerasa sebrutal atau sejahat apapun dia, keluarganya bakal selalu jadi tameng. Tapi dibalik semua keliaran, aksi curanmor hingga aksi mabuk-mabukan si Taufik ini, ada sosok yang paling hancur hatinya di dunia ini. Sosok itu adalah ibu kandungnya sendiri. Lu bayangin gimana perasaan seorang ibu. Ibu mana sih di dunia ini yang gak stres dan gak malu, yang dadanya juga gak sesak melihat anak laki-lakinya yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa tumbuh jadi sampah masyarakat, menjadi residivis curanmor yang masuk penjara, menelantarkan cucunya dan hobi bikin keributan di kampung. Tekanan batin yang harus ditanggung ibunya itu benar-benar udah di luar batas kemampuan manusia. Setiap hari si ibu harus nangis, nahan malu ke tetangga dan didera rasa bersalah yang luar biasa akibat kelakuan bejat anaknya ini. Sampai akhirnya puncak dari segala stres dan juga beban pikiran itu membuat sang ibu mengalami depresi berat. Kesehatannya drop total, jiwanya terguncang hebat hingga akhirnya sang ibu menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dunia karena gak kuat nanggung beban batin akibat ulah si Taufik jahanam ini. Nah, mungkin di sini kalian mikir setelah ibunya wafat anak ini bakal insaf atau bertobat. Tapi nggak sama sekali. Kepergian ibunya itu justru bikin tabiat iblisnya makin menjadi-jadi karena nggak ada lagi remnya. Dan bapaknya yang dulu selalu ngebelain dia akhirnya kena batunya sendiri. Ada satu kejadian mengerikan pas si Taufik ini masih remaja. Jadi waktu itu dia bangun tidur siang-siang, dan pas nyari makanan di rumah ternyata nggak ada makanan. Ego binatangnya pun langsung keluar. Dia nggak mikir panjang, langsung nyari bapak kandungnya yang saat itu lagi keringetan kerja di sawah. Begitu sampai sawah, karena kesal di rumah nggak ada makanan, tanpa basa-basi, tanpa punya hati nurani, si Taufik langsung datang dari arah belakang dan mukul bapak kandungnya sendiri pakai kayu sampai tergeletak. Lu bayangin, bapaknya lagi kerja nyari duit buat dia, dihantam dari belakang pakai balok kayu sampai amruk ke tanah cuma gara-gara urusan lapar. Untung banget waktu kejadian itu ada teman bapaknya di sawah yang langsung sigap melerai dan juga nyelamatin bapaknya. Mungkin aja kalau nggak ada yang nolongin di situ, bapaknya bisa lewat karena dihajar di tempat sama anak durhaka ini. Bapaknya yang dulu selalu pasang badan ngebelain dia waktu berantem, di hari itu malah digebuk pakai kayu dari belakang sampai tergeletak oleh anak kesayangannya sendiri. Anak ini benar-benar udah jadi iblis dalam kasta tertinggi. Tapi dari semua fakta hancurnya masa lalu si Taufik, ada satu pertanyaan besar yang wajib kita bedah secara ilmiah. Kenapa dia bisa tumbuh tanpa rasa bersalah sedikit pun? Kenapa otaknya bisa mati rasa dan tega berbuat sekeji itu, bahkan sampai menyekap Yupi selama 3 tahun? Dari semua kebiadaban si Taufik yang udah kita bahas dari tadi, mulai dari hobi mabuk pas kecil, curanmor, nekat ngegebuk bapaknya pakai kayu, sampai tega nyiksa Yupi selama 3 tahun, pasti terlintas satu pertanyaan di otak kalian. Kok bisa ada manusia yang tega ngelakuin itu semua tanpa rasa kasihan ataupun tanpa rasa bersalah sedikit pun? Nah, di bagian kali ini, gua nggak mau cuma ngutuk kelakuannya, tetapi kita mau bedah isi kepalanya biar kita bisa belajar dari kasus si Taufik ini. Secara psikologi klinis, watak kayak Taufik ini mengarah kuat pada gangguan kepribadian yang disebut Antisocial Personality Disorder atau ASPD,
atau juga yang biasa kita kenal sebagai sosiopat atau psikopat. Jadi gimana caranya seorang anak manusia bisa tumbuh dengan sistem moral yang mati kayak gitu? Biar gampang dipahami, riset ilmiah membuktikan ada dua faktor utama yang saling berkaitan. Otak yang dirusak oleh zat adiktif dan juga pola asuh beracun dari orang tuanya. Kalian ingat kan fakta yang tadi gua sebutin kalau Taufik ini udah akrab sama mabuk-mabukan dan obat-obatan terlarang sejak remaja. Nah, secara sains ketika anak remaja mencekoki tubuhnya pakai zat adiktif, dampaknya itu ternyata sangat fatal banget buat perkembangan otaknya. Zat-zat kimia ini merusak bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Letaknya persis di balik tulang dahi kita. Bagian otak ini fungsinya vital banget. Dia itu ibarat rem di dalam kepala kita yang gunanya buat mengontrol emosi, mikirin konsekuensi, dan memicu rasa empati atau kasihan. Jadi, ketika bagian otak ini sudah rusak dan mati rasa akibat obat-obatan sejak kecil, si anak ini gak bakal bisa ngerasain yang namanya penyesalan. Jadi pas dia mukul bapaknya atau nyiksa Yupi, otaknya gak ngirim sinyal kalau kasihan itu anak orang, itu bapak lu. Gak ada. Yang tersisa di otaknya cuma ego dan juga kepuasan binatangnya doang. Tapi obat-obatan itu cuma pemantik. Bom waktu aslinya justru dipasang lewat faktor kedua, yaitu pola asuh ketika salah dibela, yang mematikan hati nuraninya. Belajar dari kasus si Taufik ini, kita bisa melihat gimana bibit monster di dalam dirinya ini, tanpa sengaja, dipupuk oleh kedua orang tuanya sendiri sejak kecil melalui 3 kesalahan fatal. Yang pertama, selalu dibela pas berantem. Mabuk-mabukan gak dihukum dengan keras, sampai keluarganya memaksakan diri untuk bisa nebus dia pas masuk penjara. Kalian tahu nggak fenomena anak yang selalu dibela ini bukan cuma sekedar obrolan di warung kopi. Di dunia kriminologi dan juga dunia psikologi perkembangan, ini dibahas secara sangat serius dan punya landasan ilmiah yang sangat kuat. Gua ambil contoh dari salah satu jurnal kriminologi legendaris yang ditulis oleh Gottfredson dan juga Hirschi yang berjudul A General Theory of Crime. Di situ dijelaskan bahwa akar utama dari perilaku kriminal di masa depan adalah low self-control, alias kontrol diri yang rendah. Dan kontrol diri itu nggak tumbuh otomatis. Itu harus dibentuk orang tua lewat cara mengawasi anak dan wajib menghukum ataupun mendisiplinkan anak ketika anak itu berbuat kesalahan. Ketika anak berbuat salah tetapi malah selalu dibela, dilindungi, atau dicarikan pembenaran, anak itu gak akan punya kontrol diri. Otaknya bakal dipaksa merekam pesan bahwa semua tindakan jahat mereka gak punya konsekuensi. Ada juga riset dari American Psychological Association yang meneliti dampak pola asuh memanjakan anak secara kebablasan. Jurnal itu membuktikan bahwa anak yang dari kecil selalu dibela ketika berkonflik, otaknya akan gagal mengembangkan regulasi emosi. Makanya ketika gede, mereka rentan kena gangguan kepribadian antisosial. Begitu tumbuh dewasa dan ada keinginan mereka yang gak dituruti sama dunia nyata, mereka bakal meresponnya dengan agresi ekstrim dan juga kekerasan fisik. Kenapa? Karena dari kecil mereka gak pernah dilatih buat nerima kata salah atau kata gak boleh. Jujur ya, pas gue tahu dan gue lihat fakta ini, gue langsung teringat sama pengalaman gue sendiri. Gue juga punya beberapa teman masa kecil yang pola asuhnya mirip banget kayak si Taufik ini. Dari kecil, setiap kali mereka bikin masalah atau berantem, orang tuanya selalu pasang badan dan ngebelain mereka habis-habisan. Padahal di banyak kasus udah jelas anak mereka itu salah. Dan lu tahu apa yang terjadi pas mereka gede sekarang? Ya agak mirip Taufik, cuma nggak sebrutal dia lah. Mereka tumbuh jadi anak yang sangat membangkang, berani ngelawan bahkan ngebentak orang tua mereka sendiri. Dan gak sedikit yang akhirnya terjerumus ke berbagai aksi kriminal di jalanan. Pola itu ternyata benar-benar nyata. Ini bukan cuma teori dari buku psikologi doang. Gue juga sangat yakin di sekitar lingkungan rumah kalian, atau mungkin di tempat sekolah kalian semasa dulu, pasti ada atau minimal kalian pernah nemu satu kasus yang polanya mirip kayak gini. Coba deh buat kalian yang punya pengalaman atau cerita tentang orang yang dari kecilnya selalu dibela, pas gedenya malah jadi agak nakal atau agak membangkang sama orang tuanya sendiri. Coba ceritain pengalaman itu di kolom komentar, biar kita sekalian sharing bareng dan belajar di sana. Biar kolom komentar juga bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Karena pada akhirnya kasih sayang yang buta dari orang tua justru menjadi pupuk terbaik buat menetaskan seorang psikopat di tengah masyarakat. Taufik adalah produk gagal dari kombinasi obat-obatan yang merusak otak dan juga pembelaan buta yang mematikan hati nuraninya. Lantas apa refleksi terdalam yang harus kita bawa pulang dari seluruh tragedi ini?
Dari seluruh rangkaian kegilaan kasus Taufik Hidayat ini, kita dibawa pada satu kesimpulan besar yang menampar kita semua. Terutama buat kita yang udah punya anak atau bakal jadi orang tua di masa depan. Kasus ini bukan cuma soal kriminalitas biasa. Ini adalah sebuah alarm keras, sebuah wake up call buat lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Menyayangi anak itu wajib, itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Tetapi ingat kalimat gue di awal tadi, jangan sampai rasa kasih sayang kita yang salah arah. Kita malah menciptakan monster psikopat di masa depan. Banyak dari kita yang kadang gak tega kalau lihat anak kita dihukum pas berbuat salah. Akhirnya kita bela, kita carikan pembenaran atau malah disembunyikan dari kesalahannya di lingkungan. Kita pikir kita lagi melindungi mereka, tetapi secara gak sadar kita lagi memotong urat nadi empati di otaknya. 2 jurnal ilmiah yang kita bahas di bagian sebelumnya udah membuktikan secara nyata, ketika kita membebaskan anak kita dari konsekuensi, kita sedang mematikan fungsi kontrol diri mereka. Dan apa yang terjadi kalau kontrol diri itu hilang? Belajar dari hancurnya masa lalu Taufik. Ketika kenakalan remaja, kebiasaan mabuk-mabukan hingga aksi curanmor selalu dibela dan ditebus oleh keluarga tanpa ada ketegasan. Hasilnya adalah malapetaka. Ibu kandungnya harus mati karena depresi berat. Bapaknya yang dulu selalu pasang badan ngebelain dia malah digebuk pakai kayu dari belakang sampai tergeletak. Dan seorang wanita bernama Yupi harus kehilangan masa muda serta masa depannya setelah disiksa selama 3 tahun oleh si Taufik ini. Tugas orang tua bukan cuma ngasih makan dan juga tempat tinggal. Tugas terbesar kita adalah menanamkan batasan moral yang jelas. Anak harus tahu kalau setiap tindakan jahat itu ada konsekuensinya. Mereka harus belajar ngerasain yang namanya penyesalan. Ngebiarin anak lolos dari kesalahan kecil di masa lalu dengan cara dibela secara buta adalah cara terbaik untuk membiarkan anak melakukan kekejaman besar di masa depan. Semoga tragedi ini jadi pembelajaran mahal buat gue, buat lu, dan buat kita semua yang menonton video ini sampai habis. Jangan biarkan ada Taufik-Taufik baru yang lahir dari tengah masyarakat kita, cuma gara-gara kita gagal mendidik moral di dalam rumah. Jangan lupa buat tulis tanggapan dan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyempatkan waktu buat nonton video ini sampai akhir. Gue sangat menghargai dan juga mengapresiasi hal itu. Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan juga beri hype sebanyak-banyaknya agar video ini bisa semakin disebarluaskan oleh YouTube. Itu sudah cukup buat mendukung kelangsungan gue buat bikin video bermanfaat setiap harinya. Gua Panji Nur Fauzan, sampai jumpa di episode PNF Story berikutnya.